Saat semua orang mengira Tiwi Fadia aman ke final, justru 3 poin terakhir mengubah segalanya dan membuka alarm besar jelang All England 2026. Jerman Open 2026 menyisakan cerita pahit untuk Tiwi Fadia, tetapi juga membuka pintu evaluasi yang sangat penting. Semifinal melawan Li Yijing dan Wang Yiduo berjalan ketat, cepat, dan penuh tekanan sejak rally pertama. Di game pembuka, Tiwi Fadia sempat menemukan pola permainan, namun fokus di poin akhir tidak terjaga. Dampaknya langsung terasa. Beberapa unforced error muncul di momen kritis, lalu game pertama lepas dari genggaman. Banyak pasangan runtuh setelah skenario seperti itu, tapi Tiwi Fadia justru merespons dengan kebangkitan besar. Game kedua, mereka tampil jauh lebih agresif, transisi bertahan ke menyerang rapi, dan lawan dipaksa kehilangan ritme. Kemenangan telak di game kedua menunjukkan kualitas asli mereka, terutama dalam keberanian mengambil bola depan. Masuk game ketiga, pertandingan berubah jadi adu ketenangan, bukan cuma adu tenaga dan kecepatan pukulan. Tiwi mengakui di fase akhir mereka sempat terlalu hati-hati, padahal seharusnya berani ambil keputusan. Pengakuan itu penting, karena masalah utama bukan teknik dasar, melainkan ketegasan saat skor benar-benar rapat. Dalam level Super 300, satu ragu bisa menjadi 1 poin gratis untuk lawan. Dan 1 poin gratis di akhir game sering berarti 1 langkah menjauh dari tiket final. Kekalahan tipis seperti ini memang menyakitkan, tetapi nilainya besar jika dipakai sebagai bahan perbaikan. Tiwi menyoroti fokus di poin krusial dan antisipasi bola setengah tanggung sebagai prioritas evaluasi. Itu detail teknis yang sangat menentukan, sebab bola tanggung harus disambar cepat sebelum lawan mengatur ulang posisi. Jika terlambat sepersekian detik, lawan merebut net, mengunci sudut, lalu memaksa bertahan terus-menerus. Sisi positifnya, Tiwi Fadia menunjukkan karakter kuat karena sempat bangkit setelah kehilangan game pertama. Karakter seperti itu tidak muncul tiba-tiba. Itu hasil latihan, komunikasi, dan kepercayaan antar pasangan. Nama Tiwi Fadia tetap layak diperhitungkan karena mereka mampu bermain dalam tempo tinggi dengan variasi jelas. Variasi itu terlihat dari drive cepat, pengembalian silang, dan perubahan arah serangan yang memecah konsentrasi lawan. Tinggal satu pekerjaan rumah besar, menjaga kualitas keputusan saat tekanan paling tinggi datang di angka akhir. Di titik itulah pertandingan elit biasanya diputuskan, bukan saat pembukaan, melainkan saat keberanian diuji. Fadia juga sudah menegaskan fokus terdekat mereka adalah recovery kondisi sebelum masuk agenda berikutnya. Keputusan itu tepat, karena tubuh yang segar menjaga akurasi pukulan, kecepatan kaki, dan kestabilan fokus. Setelah recovery, mereka tetap ingin latihan bila ada kesempatan, artinya mode kompetitif belum diturunkan. Sikap ini memberi sinyal jelas bahwa semifinal bukan akhir cerita, melainkan awal fase pembenahan cepat. Publik kadang hanya melihat kalah atau menang, sementara tim melihat pola yang berhasil dan harus dipertahankan. Pola berhasil itu nyata di game kedua, ketika tekanan balik mereka membuat lawan kehilangan ruang bernafas. Jika pola itu konsisten sampai poin terakhir, peluang menembus final di turnamen besar sangat terbuka. Tantangannya sederhana tapi berat, tetap berani menyerang saat kondisi paling menegangkan. Karena semua pasangan bisa menyerang saat unggul, namun tidak semua berani saat skor imbang di ujung laga. Tiwi Fadia butuh 1 tingkat ketegasan ekstra untuk mengubah laga ketat menjadi kemenangan. Jerman Open 2026 akhirnya memberi pelajaran mahal tanpa meruntuhkan fondasi permainan mereka. Justru pelajaran ini bisa menjadi bekal bernilai menuju All England 2026. Turnamen berikutnya selalu menghadirkan tekanan lebih besar, sorotan lebih tajam, dan lawan lebih siap membaca pola. Maka perbaikan harus detail, dari pengambilan keputusan, antisipasi net, hingga komunikasi saat rally panjang. Satu hal yang membuat optimistis, mereka tidak menutupi kekurangan dan berani menyebut titik lemah secara terbuka. Transparansi seperti itu mempercepat proses evaluasi, karena tim langsung fokus pada akar masalah. Kalau evaluasi ini berhasil diterjemahkan jadi kebiasaan baru, performa mereka bisa naik signifikan. Dan kenaikan itu bisa terlihat cepat, bahkan sejak babak awal ketika ritme pertandingan mulai padat. Untuk fans bulu tangkis Indonesia, momen ini lebih tepat dibaca sebagai alarm, bukan vonis. Alarm bahwa detail kecil di poin akhir harus dibenahi, agar kerja keras sepanjang laga tidak terbuang. Jadi meski gagal ke final Jerman Open 2026, peluang kebangkitan tetap sangat terbuka. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah Tiwi Fadia mampu mengubah evaluasi ini menjadi kejutan di All England? I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up.
Di tengah sorak Singapura, dua pasangan Indonesia saling kejar nasib di final, dan satu kebangkitan gila mengubah rasa takut jadi kepastian juara. Rekap Singapore International Challenge tahun 2026 ini terasa liar, karena Indonesia mengunci gelar bahkan sebelum laga puncak dimainkan. Betul, sektor ganda putra jadi sorotan utama, dan atmosfernya langsung panas ketika dua pasangan merah putih sama-sama melaju tanpa ragu. Yang membuat penonton terpaku, semifinal di Singapore Badminton Hall East Coast seperti panggung adu mental, bukan sekedar adu pukulan cepat. Tepat, sejak awal terlihat bahwa tekanan lebih besar ada pada lawan, sementara pasangan Indonesia tampil berani mengambil resiko di momen genting. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Yeremia Erik Joce Yakob Rambitan bersama Patra Harapan Rindo Rindo, duet yang sedang naik tajam. Mereka bahkan menjalani jadwal padat dalam sehari, melewati perempat final dulu, lalu kembali ke lapangan dengan tenaga yang tetap meledak. Di fase perempat final, wakil Thailand tidak diberi ruang bernafas panjang, karena ritme serang Yere dan Patra konsisten menekan depan net. Lalu datang semifinal melawan unggulan Malaysia, Muhammad Faik dan Lok Hong Kwan, laga yang sempat membuat supporter Indonesia menahan nafas. Game pembuka jadi tamparan keras. Skor 9-21 membuat Yere dan Patra tampak kehilangan pola permainan terbaiknya. Namun justru dari titik itu drama dimulai. Mereka reset fokus, memperbaiki servis pertama, lalu memaksa rally panjang untuk mematahkan tempo lawan. Perubahan kecil itu berdampak besar. Pengembalian bola jadi lebih sabar, dan arah serangan silang mereka mulai membuat pertahanan Malaysia retak. Sorak tribun meningkat setiap kali pasangan Indonesia menyelamatkan bola sulit, karena kebangkitan itu terlihat nyata, dan bukan sekedar keberuntungan sesaat. Sementara itu, di sisi bagan lain, pasangan Indonesia lainnya juga melaju, memastikan final jadi derby yang otomatis mengunci satu gelar. Ini momen langka yang memperlihatkan kedalaman skuad, karena bukan hanya satu pasangan yang stabil, tetapi dua pasangan siap juara. Efek psikologisnya besar sekali. Sejak pengumuman partai final, publik langsung paham bahwa bendera Indonesia pasti berkibar di podium teratas. Dan itu belum selesai, sebab derby final selalu menyimpan pertarungan harga diri, strategi tersembunyi, dan adu ketahanan emosi antara rekan sendiri. Banyak yang mengira partai sesama Indonesia akan datar, padahal justru paling sulit karena kedua pihak saling tahu kelemahan kecil lawannya. Benar, saat sudah saling hafal pola servis dan rotasi, kemenangan biasanya ditentukan oleh keberanian mengambil keputusan di detik penutup rally. Kalau melihat performa terakhir, kunci ada pada kontrol transisi dari bertahan ke menyerang, terutama setelah menerima smash ke area tengah. Saya setuju, pasangan yang lebih disiplin menjaga bola ketiga akan lebih mudah membuka celah, lalu menutup poin dengan serangan depan net. Selain teknis, faktor stamina tidak boleh diremehkan. Apalagi ada pasangan yang sudah bertanding 2 kali dalam hari yang sama. Menariknya, justru beban fisik itu sering melahirkan insting bertarung, karena pemain dipaksa sederhana dalam memilih pukulan paling efektif. Kemenangan menuju final juga memberi pesan ke negara lain, bahwa Singapore International Challenge bukan sekedar persinggahan untuk mencari poin. Betul sekali, turnamen ini jadi panggung validasi mental juara, terutama ketika tekanan datang cepat setelah kekalahan telak di game pembuka. Saya masih ingat ekspresi Yere dan Patra setelah kehilangan game pertama. Wajah mereka tegang, tetapi komunikasi tetap terjaga rapi. Lalu saat game berikutnya berjalan, bahasa tubuh berubah drastis, langkah mereka lebih ringan, dan selebrasi kecil mulai memompa energi. Momentum itu seperti api yang menyambar. 1 poin beruntun berkembang jadi keyakinan, lalu lawan dipaksa bermain di luar rencana awal. Inilah esensi ganda putra Indonesia saat on fire. Agresif tetapi terukur, cepat tetapi tidak gegabah, berani tetap disiplin. Untuk penonton netral, semifinal tadi menyajikan paket lengkap. Ada kejutan skor, ada comeback, ada drama emosi, dan ada narasi kebangkitan. Sedangkan untuk fans Indonesia, kabar terbesarnya sederhana namun dahsyat. Gelar juara sudah diamankan bahkan sebelum final dimulai. Kini fokus beralih ke siapa yang paling siap menuntaskan misi. Apakah Yere dan Patra menjaga momentum, atau pasangan saudara sebangsa mencuri panggung? Apapun hasil akhirnya, derby final ini mempertegas dominasi merah putih di sektor ganda putra pada pekan paling menentukan. Dan kalau kamu mengikuti dari awal, kamu tahu, ini bukan kemenangan instan, melainkan akumulasi keberanian saat situasi paling menekan. Setiap rally di semifinal terasa seperti ujian karakter, dan pasangan Indonesia lulus dengan cara paling meyakinkan di hadapan publik Singapura. Cerita seperti ini yang membuat badminton selalu hidup. Satu game buruk tidak pernah menutup jalan selama mental juara tetap dijaga. Jadi, saat final derby dimulai, siapapun pemenangnya, Indonesia sudah menunjukkan standar permainan dan ketenangan yang layak disebut kelas atas. Dan pertanyaan terakhir untuk kita semua, apakah dominasi ini akan berlanjut ke turnamen berikutnya, atau justru memicu kejutan baru dari rival?